Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dengan akhiran NIM 0. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Perencanaan Sistem Plumbing pada Bangunan Auditorium. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan perencanaan, dana penyediaan air bersih, perhitungan kebutuhan air bersih, sistem penyediaan air bersih dengan RAB-nya, dan kesimpulan dan saran. Masuk pada pembahasan latar belakang, yang mana auditorium sebagai fasilitas publik berkapasitas besar memerlukan sistem plumbing yang efisien dan terintegrasi sejak awal perencanaan pembangunan. Sistem ini penting untuk memastikan kenyamanan, higienitas, serta mendukung kebutuhan air bersih dan sanitasi. Desain yang buruk dapat menyebabkan kebocoran, tekanan tidak stabil, hingga kontaminasi. Pada auditorium modern, plumbing juga harus memperhatikan aspek akustik dan efisiensi ruangan. Adapun tujuan perencanaan dari pembahasan ini ada 3. Yang pertama, merancang sistem distribusi air bersih sesuai kebutuhan pengguna dan standar SNI. Yang kedua, merancang sistem pembuangan limbah yang higienis. Yang ketiga, menyusun Bill of Quantity dan RAB sebagai dasar anggaran pemasangan sistem plumbing tersebut. Baik, selanjutnya penjelasan terkait dana penyediaan air bersih. Nah, di sini untuk tata letak ruangan auditorium itu terletak di bagian tengah bangunan dan memiliki kapasitas 408 kursi dengan ukuran ruangan 30 meter x 15 meter. Adapun area toilet berada di sisi kiri bangunan, terhubung langsung dengan lobi dan terdapat 2 ruang toilet, yaitu toilet pria dan toilet wanita. Yang mana toilet pria terdiri dari 2 kloset duduk, 3 urinoir dan 1 wastafel. Kemudian untuk toilet wanita terdiri dari 3 kloset duduk dan 3 wastafel. Adapun sistem distribusi air bersih disuplai menggunakan air PDAM yang ditampung di groundwater tank. Kemudian dipompa menggunakan pompa listrik menuju ke roof tank. Dari roof tank, air kemudian dialirkan ke toilet menggunakan gravitasi. Nah, selanjutnya perhitungan pipa kebutuhan air bersih. Nah, di sini untuk perhitungan pipanya sendiri, sebelum itu kita menghitung berapa kebutuhan air bersih yang digunakan. Di sini merujuk pada SNI, yaitu untuk gedung serbaguna sendiri menggunakan 25 liter air per kursi per hari. Nah, diperoleh kebutuhan air bersihnya sebesar 10.200 liter per hari. Nah, selanjutnya menghitung kebutuhan air per jam dan per menit. Untuk per jamnya sendiri diperoleh hasil 1.530 liter per jam dan 38,25 liter per menit untuk waktu kebutuhan air per menit. Nah, selanjutnya menghitung kapasitas tangki. Di sini terdapat 2 tangki, yaitu tangki bawah dan tangki atas atau ground water tank dan roof tank. Untuk kapasitas ground water tank sendiri diperoleh hasil 25 meter kubik dan untuk roof tank sendiri diperoleh hasil 12,5 meter kubik. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung daya pompa yang akan digunakan mengalirkan air dari groundwater tank menuju roof tank. Nah, di sini diperoleh hasil yaitu pompanya sebesar 39 watt, namun dipompa sebesar 0,25 HP untuk efisiensi dan ketahanan kerja. Nah, selanjutnya penentuan dimensi pipa air bersih. Di sini untuk menghitung fix unitnya yaitu untuk menentukan ukuran pipa. Nah, diperoleh merujuk dari SNI, maka diperoleh hasil untuk jalur cabang sebesar 1/2 inch dan jalur utama sebesar 2 inch. Nah, selanjutnya yaitu sistem penyediaan air bersih. Di sini sistem penyediaan air bersihnya mencakup sistem tangki atap atau roof tank, groundwater tank atau tangki bawah, dan pompa. Nah, untuk roof tanknya sendiri berfungsi untuk mengalirkan air secara gravitasi sehingga tidak perlu menggunakan tekanan mekanik tambahan seperti pompa. Tidak tergantung listrik setiap waktu karena aliran gravitasi tetap bekerja meskipun pompa mati. Nah, untuk groundwater tank sendiri sebagai tempat penampungan awal air bersih dari sumber utama. Di sini kami menggunakan sumber air yang berasal dari PDAM.
Dan selanjutnya yaitu pompa. Di sini pompa berfungsi untuk mengalirkan air dari groundwater tank menuju ke roof tank yang terletak di atas reservoir, memberikan tekanan yang cukup untuk menaikkan air setinggi elevasi reservoir. Jadi, rekapitulasi total rencana anggaran biaya pada sistem plumbing di proyek kami yaitu auditorium menghasilkan sekitar total biaya 19.340.000 dengan komponen seperti pipa air bersih itu senilai 5.250.000, aksesoris sekitar 1.090.000 dan peralatan pendukung sekitar 13 juta. Jadi totalnya 19.340.000. Jadi itulah paparan dari teman-teman kami kelompok 0. Jadi kesimpulannya, sistem plumbing pada proyek kami yaitu auditorium untuk 408 orang telah dirancang sesuai efisien, higienis dan sesuai standar. Jadi kebutuhan air bersih sebesar 12,24 meter kubik per hari dipenuhi melalui kombinasi groundwater tank 25 kubik dan roof tank 12,5 kubik dengan pompa dan pipa berukuran 2,3 inci. Nah, sistem plumbing ini menggunakan pipa PVC 4-6 inci sesuai standar SNI. BOQ dan RAB disusun cermat agar biaya efisien tanpa mengorbankan kualitas. Perencanaan ini mendukung operasional yang lancar, ramah lingkungan, dan dapat menjadi acuan untuk bangunan publik sejenisnya. Jadi saran buat teman-teman yang sedang melakukan proyek pembangunan plumbing, teman-teman dari kelompok akhiran NIM 0 memberikan saran yang pertama yaitu memberikan tekanan yang cukup untuk menaikkan air setinggi elevasi gedung. Kemudian standarisasi aksesoris, gunakan aksesoris dari merek yang sama agar sambungannya itu tidak mengalami kebocoran. Kemudian peralatan pendukung. Nah, pastikan peralatan pendukung seperti lem dan klem memiliki kualitas yang baik untuk menjamin kekuatan sambungan dan keamanan sistem. Kemudian pembelian dalam jumlah yang besar. Pertimbangkan pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir yang mengurangi anggaran pengiriman. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.